masih di tema kita yang luar biasa. Di langit yang ku tatap ada doa yang ku titip. Masya Allah. Nih masih bersama dengan Ibu Supriyati nih yang katanya tadi capek. Udah gak capek kan sekarang? Enggak. Tapi kan belum dengar jawaban dari guru-guru kita. Nah, gimana menjadi istri soleha? Iya soalnya ibu ini suka marah-marah katanya. Karena capek. Tapi boleh tahu nggak ibu? Contohin dong marah-marahnya kayak gimana? Kadang gini ya, kita udah bebenah nih. Tahu-tahu tuh dateng teh. Oh suami lempar handuk sembarangan gitu. Nah, itu salah satunya. Oh lempar handuk sembarangan, oke. Suami Terus? tuh sabar banget sebenarnya. Cuman saya aja kesabarannya yang setipis tisu gitu kata anak-anak. Gimana caranya Ustadz biar kita menjadi istri yang soleh? Masya Allah. Silakan Ustadz Bani. Ya Allah, ini wanita soleha semua ini insya Allah ya. Amin, amin. Dan yang nonton juga wanita soleha semua insya Allah. Ini laki-laki soleh juga insya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang-orang yang soleh. Kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Al-Hakim Abu Daud, itu 3 saja ciri-ciri wanita soleha itu. Yang pertama, kalau suami ngelihat istri itu suami bawaannya senyum, senang. Maka mohon maaf sekali tanpa bermaksud menggurui. Berusahalah kita supaya dilihat terus sama suami. Di rumah itu suami lagi duduk lewat aja depannya. Oh biar dilihat. Biar dilihat. Oke. Lenggak. Jangan cuma di TikTok, pokoknya depan suami. Sampai bosan, gak apa-apa. Ya, 1. Yang kedua, kalau suami meminta kita sesuatu, kita taati. Ya, dengan penuh keikhlasan. Nah bikin kopi dong. Ya nih. Dilakukan sih tapi sambil ngegrundel, sambil marah-marah. Aduh jangan sampai ya. Nah yang ketiga, kalau suami lagi pergi kita bisa menjaga kehormatan, bisa menjaga harta suami. 3 aja itu. Nah, banyak apa sedikit Bu? 3 saja. Tapi berat ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya jadi semua istri yang salehah insya Allah. Mami, nah ibu kalau bikin kopi buat suami kayak gimana? Ya nurut Kan aja. punya mic kan sendiri. disuruh. Iya. Iya soalnya dipegang aja gitu kayak lilin. Silakan. Ya kalau suami nyuruh apa-apa sih sebenarnya saya turutin gitu. Tapi kadang gimana ya kalau lagi capek gitu. Aduh pengen gitu. Meledak-ledak gitu. Jadi. Aduh meledak-ledak Ustadz Maulana gimana nih? Jadi gampang marah-marah itu gimana Ustadz? Ibu-ibu mau jadi istri soleha? Mau. Beneran mau? Dengerin, jaga sholatnya. Karena yang paling banyak wanita suka menunda-nunda sholatnya. Yang kedua jaga puasanya. Utang puasa udah bayar? Beneran. Jaga puasanya, kadangkala utang puasa Ramadannya bertumpuk. Nanti gampang. Ada lagi nih yang ketiga. Bu, muliakan suami ya Bu. Ada 28 perkara wanita. Tidak boleh suaranya lebih besar daripada suara suaminya. Mama, iya, enggak boleh. Harus mama, iya Pak. Nah, kalau wanita sudah jaga sholatnya, jaga puasanya, jaga kemuliaan ketaatan kepada suami, ibu akan masuk surga di pintu mana saja. Amin. Ibu mau masuk surga? Mau. Matilah dulu. Itu endingnya itu loh, gimana nih? Tapi perasaan kan yang di surga itu kan usianya 33 tahun. Iya nanti akan di surga itu usia kita 33. Nggak ada nenek-nenek di surga. Oh gitu. Ada nenek-nenek di surga. Mana di sini banyak nenek-nenek. Akan dimudahkan nanti, dipermudah. Dan ingat, berita gembira nih. Buat yang di rumah termasuk ibu-ibu yang ada di sini, wanita soleha akan menjadi ratu bidadari di surga. Masya Allah, tabarakallah. Nah ibu, gimana Bu? Udah ya Bu kurang-kurangin marah sama suaminya ya. Terima kasih guru penjelasannya. Tepuk tangannya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu kembali ke tempat duduknya. Terima kasih Bu. Tepuk tangan dong buat Ibu Supriyati. Masya Allah. Nah sekarang kita bahas tema kita lagi ya jamaah. Aku mau tanya sama Ustadz Syam. Iya siap. Ustadz, mau tanya dong kenapa sih kita tuh lebih percaya koneksi ke atasan di bumi daripada koneksi lewat doa ke langit. Maksudnya lebih percaya ke manusia minta tolongnya dibanding minta tolong kepada Allah. Iya gitu. Kan bisa dari diri kita langsung ya. Kan rezeki juga datang bukan dari manusia tapi dari Allah. Masa sih? Iya. Kamu bukan dari manusia? Lewat. Ragu nih. Udah,
Penjelasannya kalau gitu Ustadz silakan. Terima kasih Betari sampai guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak tahu terima kasih kepada manusia berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Ini mengisyaratkan kepada kita karena rizki itu jalurnya juga lewat manusia. Jalurnya memang dari manusia. Makanya kita diajarin dalam Islam bukan jangan terima kasih kepada manusia, tidak. Langsunglah bersyukur kepada Allah, tidak. Tapi bersyukur berterima kasih kepada manusia karena rezekimu melewati jalur manusia-manusia juga. Kita lahir di muka bumi ini enggak langsung Bu. Ada jalur manusia yang membuat kita lahir di dunia ini. Ada ibu kita yang bersimbah darah. Ada ayah kita yang mencari nafkah biar kita bisa makan yang halal. Subhanallah. Maka kita diajarin berterima kasih kepada manusia. Tapi jangan meminta kepada manusia. Mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau menyandarkan hatinya, bergantungnya hanya kepada manusia. Maka jangan sampai ada ayat yang sangat tegas mengatakan Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ayat favorit kita semualah. Surah favorit kita semua. Apa? Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang Esa, Allahus samad. Tempat bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seorang ulama soleh, Imam Abu Muslim. Imam Abu Muslim istrinya mengeluh kepadanya, "Wahai suamiku, kau ini orang yang dihormati khalifah, kau orang yang dihormati presiden. Apapun yang kau minta di sana pasti dikasih." Kata Imam Abu Muslim, "Tapi saya malu minta sama manusia. Saya mau minta sama Allah saja. Apa yang kau butuhkan? Sebutkan, rincikan, tuliskan." Ditulis sama istrinya, dia datang kemana? Dia datang mengadu kepada Allah di masjid. Dia berdoa, "Ya Allah, saya butuh terigu, saya butuh gandum, saya butuh ini, saya butuh ini, saya butuh ini." Subhanallah, pulang kata istrinya, "Alhamdulillah sudah datang semua kiriman. Kau datang dari istana ya?" Kata suaminya, "Demi Allah saya datang ke masjid." Ternyata waktu berdoa ada asisten yang dengar. Oh. Ada asisten khalifah yang dengar doanya. Subhanallah. Pas gitu ya jawab. Nyandarnya kepada Allah, Allah yang gerakkan hati manusia menolong. Atau bisa nih Bu Ibu dicontoh ya, kalau misalkan kita bulanan belum turun, ya berdoa aja sama Allah tapi di kuping suami. Ah itu dia. Iya. Jihan begitu ya Ustadz ya? Enggak. Tepuk tangan dong buat Ustadz Syam. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Sekarang mau bertanya sama Ustadz Bani. Ya. Ustadz dari segmen pertama nih dijelaskan kan kalau kita berdoa tuh harus langsung menatap langit gitu. Biar doanya langsung sampai ke Allah tembus ke langit ketujuh. Emang benar seperti itu Ustadz? Gimana nih kalau yang kita doanya di dalam rumah aja, di masjid atau kayak kita nih di dalam studio? Jadi lebih lama nyampainya atau gimana? Silakan penjelasannya Ustadz. Masya Allah, berdoa. Kenapa kita menatap ke langit? Karena Allah ada di tempat yang tinggi. Sehingga kita ke langit. Nah itu kata Nabi SAW ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu jarak, kata Rasulullah, jarak antara bumi dengan langit pertama itu perjalanan 500 tahun. Dari langit kedua, ketiga keempat dan seterusnya masing-masing 500 tahun. Berarti 500 kali 7, 3.500 tahun. Dari langit ke-7 ke kursinya Allah Subhanahu wa taala 500 tahun lagi. Dari kursi ke arsy Allah Subhanahu wa taala atau al-ma 500 tahun lagi. 3.500 ditambah 1.000, 4.500 tahun. Dari bumi baru nyampe kepada Allah. Itu kalau kita menempuh dengan perjalanan fisik. Tapi cukup dengan mengangkat tangan, "Ya Allah, aku banyak dosa, aku banyak khilaf, ampuni ya Allah. Aku banyak hajat, aku banyak kebutuhan, aku banyak keinginan. Dari urusan dapur sampai semuanya ya Allah." Itu enggak sampai 1 menit, enggak sampai 1 detik nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa cepatnya doa kita melesat tembus ke langit. Lalu bagaimana Ustaz kalau doanya di dalam ruangan yang tertutup? Di dalam rumah, di dalam gedung. Gedungnya 13 lantai Ustaz. Kita di lantai paling bawah. Bagaimana ini? Insya Allah doa kita tidak terhalang oleh benda-benda fisik ini. Jadi mau di dalam, di rumah, di tempat terbuka, di tanah lapang, doanya akan tetap sama sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cepat selama syarat-syarat dan adab serta etika berdoa kita penuhi. Bahkan kata Nabi SAW, "Aqrabu ma yakunul 'abdu 'inda rabbih" atau bainahu wa baina rabbih wa huwa sajid. Posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya bukan ketika dia berada di tempat tinggi. Justru ketika keningnya nempel ke tempat sujud. Fa'akthiru fihi du'a. Maka kata Rasulullah, perbanyaklah berdoa. Kapan? Ketika
Semakin merendah kita, semakin dekat kita kepada Allah. Semakin meninggi, semakin jumawa kita, maka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nggak usah meninggi ya. Jadi kalau ada orang ngomongnya tinggi terus berarti dia pendek. Itu aja udah. Allah. Atau bisa jadi dia lagi berdiri di atas kursi ya. Benar. Iya. Terima Allah, kasih Ustadz penjelasannya. sama-sama. Mana tepuk tangannya Bu buat Ustadz Bani. Masya Allah. Nah jamaah sekarang aku mau kasih kesempatan nih buat bu ibu yang di studio untuk curhat. Masih pada mau curhat kan? Mau dong, karena sekarang kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Siapa yang mau curhat? Ayo tunjuk tangannya. Masya Allah. Ibu yang di sini aja ibu yang pojokan nih. Iya, silahkan ibu. Di tengah yuk, kita ke tengah yuk. Untuk Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syam, silahkan nih kita dengar curhat ibu ini. Ibu boleh perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Dewi Purnami dari Masjid Nurul Aulia Jatinangor, Sumedang. Tepuk tangan buat Ibu Linda. Iya, Ibu curhatnya apa Bu? Curhat saya sendiri ini mah. Iya boleh Bu, nggak mungkin curhat teman Ibu. Iya. Saya pernah difitnah mencuri perhiasan sama teman saya. Ya. Saya udah gitu kan saya enggak mengambilnya. Langsung saya curhat ke anak sama ke suami. Kata suami teh, siapa itu yang kehilangannya ada yang suka ditemenin sama saya bilang gitu. Udah gitu si anak marah-marah ke yang itu, tapi nggak tahu siapa yang itu yang mitnahnya. Udah gitu pas udah ketemu si perhiasan itu udah ketemu. Si orang mungkin dia yang mengatakan dia memitnah saya. Udah gitu dia datang ke rumah pagi gitu. Saya lagi di rumah. Langsung aja dia itu. Langsung dia meminta maaf katanya dia. Tapi dia nggak tahu meminta maaf ada apa gitu. Cuman dia minta maaf. Apa masalahnya gitu. Kan saya nggak tahu siapa yang memitnah. Waduh. Nah, gitu. Jadi saya sampai sekarang sakit hati. Aduh sakit Saya nggak hati. pernah Aduh Ustadz Bani. Iya mohon maaf. nggak pernah mencuri itu. Nggak pernah ngambil yang punya orang dari lemari. Oh iya Ustadz Bani sampai ke depan loh Bu. Saking ibu sakit hatinya. Saya nggak pernah gitu. Iya. Silakan Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu tadi subhanallah dikatakan ada yang fitnah. Ya. Kemudian ada yang menjelek-jelekkan nama baik ibu. Terus tiba-tiba ada orang yang datang minta maaf tapi nggak tahu masalahnya apa. Nggak tahu masalah Subhanallah. Maka ibu punya kesimpulan kayaknya dia yang fitnah saya nih. Subhanallah. Dan saya sakit hati kepadanya. Maka ibu biarlah orang itu salah dengan prasangkanya. Tapi Allah tidak pernah salah. Allah maha tahu apa yang ibu lakukan. Kemudian ibu, kalau orang berprasangka buruk sama ibu jangan balas dengan prasangka buruk juga. Ya. Bisa saja yang datang minta maaf itu ya sudah minta maaf aja. Maka ibu jangan sakit hati sama yang datang minta maaf. Karena ibu juga nggak bisa pastiin dia kayak yang fitnah atau bukan. Dia cuma datang minta maaf saja. Maka orang lain bisa berprasangka buruk, ibu bisa menahan diri ibu. Ibu mungkin tidak bisa nahan fitnahnya orang, tapi ibu bisa menahan diri ibu dari memfitnah orang. Maka biarlah dosanya dia dicatat sama Allah, ibu sabarnya dicatat juga sama Allah. Sakit hati biasa, kita manusia punya hati. Bisa sakit, bisa sehat, bisa mati bahkan hati itu. Tapi bagaimana caranya hatinya fokus aja sama yang bermanfaat. Ibu hatinya fokus bermanfaat kemana? Zikrullah, mengingat Allah. Hati biar fokusnya kemana saja? Bermajelis ilmu, majelis taklim. Fokus happy-happy aja Bu. Happy-nya bukan dunia saja, tapi happy-nya dunia wal akhirah. Ini lagi happy nih, subhanallah. Dekat-dekat Ustadz Maulana. Lagi Lirik-lirik bahagia. Ustadz Maulana. Udah bahagia aja, udah gak usah mikirin yang udah lewat itu. Kan gak terbukti ya Bu ya? Iya. Oh Allah sudah buktikan langsung. Masya Allah. Iya. Kita ini sebenarnya kalau dizolimi boleh balas dengan kezoliman. Kalau ada orang fitnah, balas fitnah. Tapi itu artinya kita dengan dia setara, sama 11-12. Maka kita ingin level kita berada di atasnya. Kalau orang memfitnah kita, mohon maaf, ada orang mencibir, mencaci, memaki kita, menghina kita, jangan balas cibir, jangan balas caci, jangan balas maki, doakan. Doakan, itu levelnya naik luar biasa tuh. Kita mendoakan orang yang baik ke kita, gampang.
Ini orang baik, orang sering menyapa, orang sering memberikan sesuatu kepada kita. Kita doakan, itu mah lumrah. Tapi kalau ada orang jahat ke kita, ada orang memfitnah ke kita doakan dengan doa yang baik. Masya Allah, itu levelnya tinggi dan mulia. Tepuk tangan. Masya Allah. Tapi jangan sampai saya sih nggak balas Ustaz, tapi update status. Aduh. Berusaha tetap tersenyum meski hati sedang terluka. Asik. Quotes itu di repost. Akhirnya nanti yang di sana balas lagi pakai status. Wah, itu jangan sampai. Coba kita Alhamdulillah. tanya ya, orang Jambi. Nah. Kalau ada yang memfitnah kita diapain, Bu? Doain bener. Diapain Bu Makassar? Doain. Dengarin baik-baik. Bu, ternyata Heeh. dari sana, tahu nggak dibilangnya? Doain. Itu cuma di sini, tapi di rumah nuntut. Enggak gitu. Buat semuanya, Masya Allah, Tabarakallah. Kalau kita dipitnah berarti sesuatu yang tidak terjadi kan. Iya. Dituduh, dipitnah. Dan kita tidak boleh membalas dengan keburukan. Balaslah dia dengan kebaikan. Perlihatkan bahwa kita orang mampu, bukan orang miskin. Bukan pencuri, kami orang baik. Oke? Ibu, tahan emosi. Ya Bu ya, itu brosnya aman kan? Aman sekali. Aman. Jadi kalau begitu gini, kalau ada yang memfitnah kita, betul tadi, boleh balas keburukan, tapi alangkah baiknya kalau kita berlaku ihsan. Apa artinya ihsan? Balaslah keburukan dengan kebaikan. Dan teman kita bukan dia aja, masih banyak teman-teman kita. Coba lihat aja Ibu, banyak banget ini. Iya tuh sampai di Masa cuma satu doang gara-gara dia terus kita down? Bener. Kita punya keluarga, kita punya anak, kita punya suami. Semangat. Semangat Bu. Oke, semangat. Nah, dalam hal ini kita kadang-kala juga jaga pembicaraan kita, jangan sampai kita bicarakan kepada keluarga, kita mungkin bisa tahan. Tapi anak, suami mana bisa tahan. Pasti dia bisa marah dan sebagainya. Dan tindak lanjutnya dia datang minta maaf, kita sebaiknya maafkan. Masya Allah. Terima kasih Ibu. Semangat ya, rise up. Ya. Dan alhamdulillah jemaah, ternyata selesai sudah perjumpaan kita pagi hari ini. Dan insya Allah besok subuh kita akan bertemu lagi di Islam Itu Indah. Saya Betari Ayu mohon pamit undur diri. Mohon maaf ya apabila ada salah kata dan perbuatan. Kita ketemu lagi besok insya Allah ya. Jamaah-jamaah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi.